Selamat malam, saya Robertani Purba, saya mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Boga semester 5. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari bab 1 sampai 7 mata kuliah ISBD. Baiklah, di bab 1 membahas tentang ilmu sosial dan budaya dasar. Pada bab ini kita mempelajari dasar pemahaman tentang manusia sebagai makhluk sosial dan budaya. Ilmu sosial menjelaskan bagaimana manusia hidup dalam masyarakat, berinteraksi, dan membentuk aturan sosial. Sedangkan budaya adalah hak cipta dan rasa dan karsa manusia yang diwujudkan dalam kebiasaan, norma, bahasa, hingga karya seni. Tujuan pembelajaran bab ini adalah agar mahasiswa memahami posisi manusia sebagai bagian dari lingkungan sosial serta mampu menghargai keberagaman budaya. Yang selanjutnya bab 2 itu membahas tentang manusia dan kebudayaan. Manusia disebut sebagai animal simbolikum atau makhluk yang menggunakan simbol. Dari simbol inilah budaya tercipta dan diwariskan. Budaya sendiri terbentuk melalui satu, ide atau pemikiran, kedua, aktivitas dan kebiasaan, ketiga, karya fisik seperti bangunan, makanan, pakaian, dan seni. Dalam masyarakat, budaya tidak bersifat statis, tetapi terus berubah karena perkembangan zaman, teknologi, dan pertemuan antar budaya. Selain itu, di era digital saat ini muncul digital kultur, yaitu budaya yang baru terbentuk melalui teknologi, media sosial, dan internet. Kemudian di bab 3 membahas tentang manusia dan peradaban. Peradaban merupakan bentuk budaya yang paling maju dan kompleks. Peradaban awal dimulai di Mesopotamia, lalu berkembang di Yunani, Romawi, hingga abad modern. Perkembangan peradaban tidak lepas dari kemajuan ilmu pengetahuan, pertumbuhan ekonomi, penemuan teknologi, dan pengelolaan energi. Saat ini kita memasuki revolusi industri 4.0 di mana kehidupan manusia banyak dipengaruhi oleh otomatisasi, kecerdasan buatan, dan digitalisasi di berbagai bidang termasuk bidang kuliner. Selanjutnya di bab 4, manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu berhubungan dengan orang lain dalam kelompok sosial. Beberapa konsep penting dalam bab ini adalah masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dan memiliki aturan. Urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Stratifikasi sosial adalah tingkatan dalam masyarakat, misalnya berdasarkan ekonomi atau pendidikan dan status sosial. Selanjutnya adalah mobilitas sosial adalah kemampuan seseorang untuk naik atau turun status sosial. Semua interaksi ini membentuk dinamika masyarakat. Selanjutnya ada bab 5 yang membahas tentang manusia, nilai, moral, dan hukum. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik. Moral mengarahkan perilaku manusia, sedangkan hukum berfungsi mengatur agar kehidupan berjalan tertib dan adil. Bab ini menekankan bahwa kehidupan sosial tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tanggung jawab dan etika dalam berperilaku. Berikutnya bab 6 yaitu membahas tentang dimensi keragaman dan isu kesetaraan. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam dari segi etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keberagaman ini harus menjadi kekuatan, bukan perpecahan. Kesetaraan sosial berarti memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak tanpa diskriminasi. Kita diajarkan untuk menghargai perbedaan dan menjunjung toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir bab 7 yaitu membahas tentang manusia, sains, teknologi, dan seni. Pengetahuan manusia berkembang melalui sains yang menghasilkan teknologi untuk memudahkan kehidupan. Namun, teknologi tidak boleh menghilangkan nilai moral dan kemanusiaan. Seni hadir sebagai penyeimbang memberi warna, kreativitas, dan keindahan alam. Dalam bidang tata boga, ketiga aspek ini saling melengkapi. Sains dalam proses pengolahan bahan makanan, teknologi dalam alat memasak modern, dan seni dalam penyajian makanan agar memiliki nilai estetika. Dari bab 1 sampai bab 7 ini kita belajar bahwa manusia berkembang melalui kebudayaan, interaksi sosial, moral, keberagaman, dan ilmu pengetahuan. Semua aspek tersebut membentuk peradaban dan cara kita menjalani kehidupan. Baiklah, demikian hasil pemaparan dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.